Tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami ingin mempresentasikan tentang project based learning kami yang berjudul Robot Land Follower. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dafa Julian Trasmoro dengan NIM 4242311023 dan rekan partner saya. Dengan saya Muhammad Rizky dengan NIM 4242311024. Berikut adalah agenda yang kami lakukan. Yang pertama yaitu mengetahui apa itu robot land follower analog. Yang kedua, mengetahui apa saja komponen serta fungsi yang digunakan dalam pembuatan robot land follower analog. Yang ketiga, mengetahui dan memahami bagaimana prinsip kerja dari robot land follower analog. Dan yang terakhir, memenuhi tugas PBL pada semester 1. Di sini ada land follower analog. Jadi apa itu robot land follower? Robot land follower ini adalah robot sederhana yang memiliki prinsip kerja mendeteksi dan bergerak mengikuti jalur atau garis hitam di atas landasan putih atau sebaliknya. Berikut adalah desain skematik dan layout yang kami buat. Yang pertama adalah layout sensor. Dan yang kedua ada layout driver motor. Jadi komponen yang kami gunakan pada driver motor dan sensor sebagai berikut. Yang pertama di sini ada komponen yang berada pada sensor. Yang pertama itu ada resistor 330 dan 10.000 ohm. Jadi pada rangkaian sensor ini, resistor ini digunakan yaitu 330 dan 10.000. Di mana resistor 330 pada rangkaian sensor ini berfungsi sebagai pembatas arus pada LED. Sedangkan resistor yang bertegangan 10.000 ohm itu dihubungkan dengan seri dengan fotodioda. Nah, yang kedua di sini ada LED atau singkatan dari Light Emitting Diode. Pada rangkaian sensor ini menggunakan komponen LED sebanyak 6 buah. Dan LED yang digunakan adalah LED yang berwarna putih, di mana LED ini dapat berfungsi sebagai sumber dan pengirim cahaya ke garis, lalu cahaya tersebut akan dipantulkan oleh garis dan dibaca oleh fotodioda sebagai penerima cahaya. Nah, jadi jika fotodioda ini menerima cahaya, berarti sensor cahaya ini telah membaca adanya garis dan robot yang akan di garis tersebut. Yang ketiga ada fotodiode. Sama seperti LED. Fotodiode yang digunakan pada rangkaian sensor yaitu berjumlah 6. Yang dimana karakteristik dari fotodiode sendiri adalah sebagai penerima cahaya. Apabila fotodiode terpapar cahaya yang cukup, maka resistansi fotodioda menjadi rendah. Jarak antara fotodioda dan LED terdapat pada gambar di samping. Jika jarak terlalu dekat atau terlalu jauh, maka pembacaan dari sensor dan pengerakan robot tidak akan maksimal. Yang keempat ada jumper. Pada rangkaian sensor ini menggunakan kabel jumper sebagai penghubung antara jalur yang terpisah. Yang kelima ada terminal blok atau disebut juga dengan terminal koneksi, berfungsi sebagai distribusi daya, merujuk pada suatu tempat berhentinya arus listrik sementara pada ujung kabel, dan sebagai penghubung sekaligus isolasi arus listrik. Yang keenam ada pin header sebagai konektor, yaitu penghubung kabel dengan PCB, cable to board konektor, atau menghubung PCB dengan PCB. Nah, jadi saat sudah mempelajari komponen-komponen dari rangkaian sensor,
kita akan mempelajari bagaimana cara kerja pada rangkaian sensor ini. Jadi konsep dasarnya pada sensor cahaya ini di mana ketika mengenai garis hitam LED akan memancarkan cahaya, tetapi tidak akan memantulkan cahaya tersebut. Sehingga fotodioda ini tidak dapat menyerap cahaya yang dipancarkan oleh LED karena permukaannya itu sangatlah gelap. Sebaliknya, jika LED memancarkan cahaya pada garis putih, cahaya tersebut akan dipantulkan dan cahaya tersebut diterima oleh fotodioda karena permukaannya yang sangat terang. Nah, kita ambil contoh kecilnya sebagai berikut. Dari gambar di atas, TX adalah LED dan IRX adalah fotodiode. Menggunakan jalur lintasan berwarna hitam dan permukaan luar berwarna putih. Pada saat LED memancarkan cahaya mengenai permukaan yang terang, maka cahaya tersebut dipantulkan dan diterima oleh fotodioda dan akan berlogika 0. Pada saat LED memancarkan cahaya mengenai permukaan gelap, maka cahaya yang dipancarkan oleh LED diserap oleh permukaan yang sehingga fotodiode tidak menerima cahaya dan akan berlogika 1. Sebaliknya, jika menggunakan jalur berwarna putih dan permukaan luar berwarna hitam, pada saat LED memancarkan cahaya mengenai permukaan yang gelap, maka fotodioda tidak akan menerima cahaya karena cahaya diserap oleh permukaan yang sangat gelap, sehingga akan berlogika 0. Nah, pada saat LED memancarkan cahaya mengenai permukaan yang terang, cahaya tersebut akan dipantulkan dan diterima oleh fotodioda, sehingga akan berlogika 1. Pada rangkaian sensor yang telah kami buat di sini, kami menggunakan 6 buah sensor dan 6 buah fotodiode. 2 buah sensor dan 2 buah fotodiode bagian kiri yaitu sebagai pendeteksi luar jalur bagian kiri. 2 buah sensor dan 2 buah fotodiode bagian tengah yaitu sebagai pendeteksi jalur. Dan 2 buah sensor dan 2 buah fotodiode bagian kanan yaitu sebagai pendeteksi luar jalur bagian kanan. Lanjut, di sini ada driver motor. Jadi komponen yang kami gunakan pada driver motor yaitu yang pertama ada dioda, yang kedua ada kapasitor 220 mikrofarad, yang ketiga ada jumper, yang keempat ada LED, yang kelima ada pin header, yang keenam ada IC L298N dan IC 7805, dan juga kami menggunakan resistor 10.000 dan juga heatsink. Pada rangkaian driver terdiri dari beberapa pin yaitu pin output. Ini adalah pin yang digunakan untuk terhubung ke kutub motor, tidak ada kutub negatif dan positif pada pin ini. Jadi kabel bisa dihubungkan ke kutub motor dalam urutan apapun. Ada pin in atau input digunakan untuk menentukan arah rotasi motor yang dihubungkan ke driver L298N. Ada pin enable. Pin ini digunakan sebagai sumber tegangan tambahan untuk meningkatkan kecepatan motor DC. Ada pin 12 volt. Pin ini digunakan untuk terhubung ke sumber tegangan 12 volt DC. Ada pin 5 volt. Pin ini digunakan untuk terhubung ke sumber tegangan 5 volt DC. Dan yang terakhir ada pin ground. Pin ini digunakan untuk terhubung ke ground. Nah, driver motor L298N ini yaitu sebuah modul yang sering sekali digunakan untuk mengendalikan motor DC. Dengan menggunakan driver motor ini, kita bisa dengan mudah mengendalikan balik itu kecepatan maupun arah rotasi dua motor sekaligus. Driver motor L298N dirancang menggunakan IC L298 Dual Hybrid Motor Driver, berisikan gerbang-gerbang logika yang sudah sangat populer dalam dunia elektronika sebagai pengendali motor.
Singkatnya, motor driver ini adalah sebagai alat pengendali dari robot land follower. Pada driver motor L298N ini memiliki dua high bridge, yaitu sisi kanan dan sisi kiri. Arah putaran motor di sisi kanan dan kiri berbeda karena koneksi kabel pada kutub motor untuk tegangan positif dan negatif yang berbeda. Itu disebabkan oleh konfigurasi atau pengaturan logika pada driver. Proses pembuatan PCB, sensor, dan driver. Yang pertama yang kami lakukan yaitu mencetak layout ke kertas transverse. Pada proses ini bertujuan untuk memindahkan layout ke kertas transfer yang nantinya layout tersebut akan dipindahkan ke papan PCB. Lalu langkah selanjutnya yaitu kami memindahkan layout dari transfer ke papan PCB. Nah, di sini ada dua cara, ada menggunakan autan dan juga ada menggunakan setrika. Kami lakukan yaitu dengan menggunakan autan dan koin untuk memindahkan layout yang sudah di-print dari kertas transfer ke papan PCB. Dan kami juga melakukan proses pemotongan PCB. Pada proses ini kami memotong PCB sesuai dengan ukuran tata jalur rangkaian yang sudah digambar menggunakan alat gerinda. Selanjutnya kami melakukan proses etching. Etching PCB merupakan proses melarutkan bagian tembaga yang tidak tertutupi lapisan toner atau sablonan atau pita spidol dengan menggunakan sebuah cairan khusus untuk melarutkan PCB, yaitu cairan periklorid. Proses selanjutnya adalah proses pengamplasan. Pada proses pengamplasan ini bisa menggunakan kertas amplas dan bisa juga menggunakan pasir untuk menghilangkan garis hitam, yaitu berbentuk spidol yang masih tersisa pada papan PCB. Ada proses drilling. Pada proses ini yaitu memberi lubang pada papan PCB menggunakan drill atau bor PCB. Mata drill yang kami gunakan pada rangkaian driver dan sensor berukuran 0,8 mm atau 1 mm. Berikut bentuk fisik dari proses yang telah kami buat. Yang pertama ada sensor, di sebelah kiri dan di sebelah kanan ada driver motor. Nah, sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.